Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan bicara tentang bivariate dan multivariate analysis sekarang. Nah, eh, yang pertama, karena bivariate berarti yang kita cari adalah hubungan antar variabel. Variabelnya ada dua kan ya, atau multivariate variabelnya ada lebih dari dua. Eh, dengan demikian, maka yang kita harus pikirkan ketika kita melihat eh, mencari hubungan antar variabel, maka pertama kita harus pelajari apakah data kita eh, bisa menggunakan parametric test atau tidak. Ya, jadi pengujian itu ada non parametrik dan parametrik. Ya, non parametric test adalah uji yang kita gunakan untuk mengukur hubungan antar variabel yang diukur dengan nominal atau ordinal scale. Ya, nah non-parametric test adalah bisa kita gunakan Spearman's rank correlation dan Kendall rank correlation yang biasa ya yang biasa digunakan untuk dua ordinal variabel ya. Jadi kalau Spearman's rank correlation dan Kendall's rank correlation biasa digunakan untuk eh, meneliti hubungan, menguji hubungan antara dua ordinal variabel ya. Nah, gimana kalau nominal variabel? Ya, kalau nominal variabel biasanya kita akan menggunakan chi-square test atau chi-square test ya. Contoh dari dua nominal variabel, misalnya penelitian mengenai apakah melihat advertisement, television advertisement dari sebuah produk berhubungan dengan membeli produk oleh orang yang menonton advertisement itu. Mungkin nggak nyambung kali ya dengan kalian sekarang. Mungkin lebih baik apakah melihat advertisement di media sosial, eh, advertisement dari suatu barang pada media sosial berhubungan dengan keputusan membeli produk tersebut oleh penontonnya gitu ya. Atau yang kedua misalnya, jadi nonton ya atau tidak gitu berhubungan dengan beli atau tidak ya. Jadi tetap nonton atau tidak berhubungan dengan beli atau tidak ya. Itu tentu saja itu merupakan kedua-duanya merupakan nominal variables. Eh, Berikutnya adalah misalnya apakah tipe pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang itu berhubungan atau merupakan satu fungsi dari kulitnya, warna kulitnya. Ya, jadi kalau dulu itu kan ada pekerjaan white collar job dan blue collar job dan yang biasa melakukannya white atau non white, gitu ya. Itu penelitian yang lama sekali ya, tetapi eh, ya sekarang mungkin ada nggak hubungan misalnya apakah berdagang itu berhubungan dengan suku misalnya ya. Eh, Pekerjaan berdagang atau tidak itu berhubungan dengan eh, suku dari individu tersebut misalnya. Oke. Nah, parametric test kalau parametric test itu berhubungan dengan eh, variabel yang bisa tergolong parametrik. Jadi interval atau rasio ya. Nah, kalau parametric test kita biasanya akan meneliti hubungan paling tidak dengan menggunakan matrice correlation ya, yang pada dasarnya untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak ya. Nah, biasanya kita akan menggunakan Pearson correlation matrix yang untuk mengindikasikan arah, kekuatan dan sejauh mana hubungannya signifikan dari dua variabel yang masuk ke interval, masuk ke kategori interval atau rasio. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dari yang nominal dulu, itu adalah chi-square test.
atau chi-square test, ya. Contohnya yang ini, white collar dan uh, white collar dan blue collar dengan white atau non-white people, ya. Chi-square test pada dasarnya memperbandingkan expected frequency, ya, dari dan observed frekuensinya, gitu ya. Chi-square itu dihitung dari penjumlahan dari observasi ke I dikurangi dengan ekspektasi ke I dikuadratkan dibagi ekspektasi ke I, ya. Itu keduanya merupakan frekuensi. Jadi OI, observasi ke I, adalah observed frekuensi, frekuensi dari I cell, gitu ya. EI itu adalah expected frekuensi. Oke, kita punya data dari 55 orang yang sebagian diantaranya adalah berkulit putih, 35 orang, dan yang berkulit berwarna adalah 20 orang, total 55 ya. Nah, ternyata ketika melihat pekerjaan mereka, yang white people, ya, white skin itu bekerja pada white collar jobs, gitu ya. Itu ada 30 orang, sedangkan yang non-white yang bekerja pada white collar jobs itu adalah hanya 2 orang. Blue collar untuk white people itu 5 orang, sedangkan non-white atau kulit berwarna 18 orang. Ya, dengan demikian kalau melihat sekilas data ini kita bisa menduga bahwa ada hubungan antara warna kulit dengan pekerjaan yang dilakoni, yang dikerjakan, ya. Sehingga kita bisa katakan kelihatannya nih ada hubungan. Kedua hal itu tidak independen satu sama lain. Maka sekarang kita lakukan uji chi-square test yang berhubungan dengan dan kita hitung dulu degree of freedom-nya, ya. Nah, the number of degree of freedom adalah dikurang 1 dari jumlah sel di dalam column dan rows, gitu ya. Jadi ini kita punya 4 sel, ya, number of cells 1, 2, 3, 4 cells, ya, 1, 2, 3, 4 bolehlah, gitu ya. 1, 2, 3, 4 dikurangi 1, maka the number of degree of freedom menjadi 1, ya. 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1, ya. 2 kolom, 2 baris, jadi degree of freedom-nya 1. Oke. Nah, H0 kita adalah there is no significant relationship between two variables. Alternatifnya adalah there is a significant relationship between color of skin and color of skin and nature of the job. Oke, datanya seperti ini. Maka sekarang kita lihat ada observasi pertama, ya, white 30, ya, white blue color 5, non-white 2, ya, blue color non-white itu 18. Oke. Nah, yang kita lakukan sekarang kita mengalihkan ini, bentar, saya pakai ini deh. Nah, ini ada 30 di sini, ya. Yang 30 ini untuk ini, oh ya, untuk observasi pertama. Yang kita lakukan adalah angka totalnya, ya, 32, ya, dikali 35, ya, 32 dikali 35 dibagi 55. Oke, itu adalah I-nya. Nah,
Ini expected-nya, ya. 32 dikali 35 dibagi 55. Nah, bagaimana kalau untuk yang ini 5, ya, berarti 23 dikali 35, ya, dibagi 55 juga. 23 dikali 35 dibagi 55 juga. Oke ya. Berikutnya, untuk yang 2, yang angka 2 ini, ya, 2, where is it? Oh, ini deh. Nggak kelihatan ya. 2, oke. Berarti 32 kali 32 kali 20 dibagi 55. Gitu ya. Itu adalah ekspektasinya. Ya. Dan yang 18 tentu saja 23 dikali 20 dibagi 55. Itu ekspektasinya. Nah, sekarang untuk yang 30 di sini, 30 kita kurangin dengan ini ya, 32 kali 35 bagi 55, angkanya 20,4. 30 dikurangi 20,4, 9,6. 5 dikali 4, dikurang 14,6, jadi minus 9,6. 2, ya, dikurangi 11,6, minus 9,6. 18 dikurangi 8,36 menjadi 9,6. Ya. Maka kalau kita kuadratkan ini, ya, kita akan dapatkan 92,86, semua angkanya sama, ya. Dan kemudian ketika kita bagi kembali dengan ekspektasinya, maka kita akan dapatkan angka 92,86 dibagi 20,4 jadi 4,56, 6,34, 7,98, 11,1. Maka total dari angka kita, ekspektasi angka chi-square kita, ya, chi-square hitung kita adalah 29,99 atau katakanlah 30. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabelnya, maka the upper percentage point of the chi-square distribution bisa kita lihat pada tabel 3 di buku kita sebagai tabel chi-square, di mana saya udah kopikan di sini. Chi-square dengan alpha, significance level 0,05, dan degree of freedom-nya 1, itu kita akan dapatkan 3,8. Chi-square untuk alpha bahkan 0,01 dengan degree of freedom 1 itu 6,634. Angka chi-square kita 30. Jadi kita bisa katakan chi-square hitung kita atau chi-square statistik kita lebih besar dari chi-square critical value-nya. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, yang oke, saya pilih merah lagi biar kelihatan ya. Kalau H0-nya ditolak, maka yang terjadi adalah HA. Maka kita bisa simpulkan ada significant relationship antara warna kulit dengan jenis pekerjaannya, the nature of the job. Oke, itu adalah chi-square yang kita gunakan untuk mengukur relationship dari bivariate data, ya, bivariate data, skin color dengan the nature of the job, ya, kemudian datanya sifatnya nominal dan nominal. Oke, nah itu untuk chi-square. Kemudian sekarang kita akan bicara mengenai correlation, ya. Gampangnya begini, ya. Kalau saya punya dua data, ini adalah harga, ya, untuk X-nya, dan Y-nya adalah sales. Kalau ada dua pola, yang pertama seperti ini, yang kedua adalah seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, ya, secara statistik,
Kalau di gambar yang pertama, kelihatannya harga barang tidak mempengaruhi penjualan. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kelihatan banget bahwa di gambar B, ketika harganya murah, mana dia? Ketika harganya rendah, harganya kecil, itu salesnya tinggi. Tapi ketika harganya mahal, maka salesnya eh, kecil. Ya, berarti kalau yang ini kita bisa katakan bahwa penjualan tidak sensitif terhadap harga, sedangkan kalau di sini kita bisa katakan bahwa penjualan sangat sensitif terhadap harga, yaitu ketika harganya turun atau ketika harganya mahal, penjualannya akan rendah, ya. Ketika harganya rendah, penjualannya akan tinggi. Maka terdapat hubungan negatif, ya, yang satu naik, satunya akan turun. Itu. Oke, tetapi apakah penurunannya signifikan? Itu harus diuji, gitu ya. Oke, itu adalah correlation. Sebentar, ini regression. Oke, ya, baik. Berikutnya, tadi kalau kita sudah lihat ada hubungan, maka itu kita akan muncul dugaan bahwa harga akan menentukan penjualan, ya. Nah, setelah itu untuk menguji betulkah hubungannya atau untuk melakukan prediksi, kita biasanya akan menggunakan regression analysis. Oke, ya. Yang paling sederhana adalah simple regression analysis yang akan digunakan ketika ketika kita punya satu independent variable, kita hipotesakan mempengaruhi satu dependent variable dan kedua-duanya harus metrik, gitu ya. Simple linear regression biasanya kita gambarkan sebagai ini, ya. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I ditambah EI, ya. Di mana beta 0 itu adalah parameter untuk interceptnya, sedangkan beta 1 adalah parameter untuk slope-nya, ya. Beta 0 dan beta 1 akan kita sebut, ya, sebagai regression coefficient. Oke. Dengan Y adalah dependent variable, ya, mana dia? Y adalah dependent variable, sedangkan X adalah independent variable. Berarti di sini X adalah variabel yang mempengaruhi Y. Ya, misalnya X-nya tadi price, Y-nya adalah sales-nya, misalnya. Baik. Nah, contoh dari simple regression analysis. Ini saya ambil kasusnya juga dari Andy Field, bukunya Andy Field, ya. Seorang pimpinan, seorang bos dari recording company, ya, ingin mempelajari bagaimana dia bisa memprediksi penjualan album berdasarkan advertisingnya, ya. Dia mengumpulkan data dari 200 album yang sudah dia terbitkan, kemudian dia kumpulkan data penjualannya dalam satuan thousands of pound dari setiap album. Dalam jadi penjualan ini, ya, penjualan ini adalah penjualan 1 minggu setelah dirilis. Jadi albumnya dirilis, penjualannya berapa dalam satu minggu pertama. Ya, dan dihubungkan dengan tadi penjualannya, jumlah dari
eh, belanja advertising pada album tersebut, ya. Juga sama dalam thousands of pounds. Nah, di proyek data yang titik-titik ini, harusnya titik-titik ini ada 200. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Tapi pasti 200. Oke? Nah, kalau lihat dari sini, ya, coba jangan dilihat dulu garis merahnya, ya. Titik-titik ini menunjukkan bahwa kelihatannya nih, ketika advertising budgetnya kecil, album salesnya juga cenderung kecil, ya. Enggak juga sih, ya. Advertising budgetnya, ketika advertising budgetnya kecil, penjualannya ada yang kecil, ada yang besar, benar ya? Ketika advertising budgetnya kecil, album salesnya ada yang kecil, ada yang gede banget nih, ada titik di sini, ya. Kelihatan nggak ya? Kalau pakai apa? Itu, bentar. Nah ya, ini ya, titik ini menandakan bahwa advertising budgetnya kecil, album salesnya kecil. Tapi ada juga nih ketika advertising budgetnya kecil, ternyata album salesnya juga ternyata tetap tinggi, gitu ya. Tetapi kita lihat di sini, paling tidak ketika advertising budgetnya besar, salesnya itu juga besar, ya. Jadi bentuk apa ya, data kita nih agak gini ya, kayak segitiga gini ya. Nah, a positive relationship kelihatannya ada, ya. Semakin tinggi belanja advertising pada sebuah album, eh, penjualannya biasanya semakin besar juga, ya. Walaupun kita bisa lihat tadi ada yang eh, di sebelah kiri ya, ada yang walaupun advertising levelsnya rendah, ya, eh, eh, penjualannya tetap tinggi. Tetapi paling tidak kita bisa lihat bahwa ketika advertising levelnya tinggi, eh, advertising budgetnya tinggi, itu tidak ada yang penjualannya rendah. Oke, nah dengan demikian, eh, kalau kita ingin memprediksi regresinya seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita melakukan regresi, ya, yang pertama adalah kita melakukan face validity juga dulu. Masuk akal nggak ya ada hubungan positif? Ya, yang pasti secara teori tidak mungkin advertising budget dan album sales itu berhubungan negatif, gitu ya. Eh, Oke, setelah dilihat datanya seperti ini, ya kelihatannya betul ada hubungan positif, ya. Tapi seberapa valid, gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah melihat face validity seperti yang tadi kita lakukan, dan kemudian kita melakukan statistical validity untuk model validation-nya. Apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus mengukur model fit-nya, ya, dengan setelah membuat regresinya, gitu, menghitung regresinya, kita mengukur model fit-nya dengan mengukur R-square-nya. Ya, R-square model fit ini dikenal juga dengan nama koefisien. R-square itu dikenal juga dengan nama, sebentar, koefisien determinasi, ya, koefisien determinasi atau determination coefficient, ya. R square itu memberikan informasi mengenai seberapa fit model regresi kita, ya, the goodness of fit of the regression model, ya. R square secara statistik mengukur seberapa baik satu regression line itu mendekati eh, kondisi yang sebenarnya. Oke, setelah menghitung model fit, baru kemudian kita mengukur model significance, ya, atau yang kita kenal dengan F-test. Oke, F-test itu menghasilkan yang namanya F
rasio, ya, adalah mengukur sejauh mana sebuah model regresi, ya, meningkatkan prediksi dari outcome-nya. Oke, seberapa jauh dia meningkatkan prediksi dari outcome-nya. Itu sebabnya dengan demikian kita biasanya lakukan R-square test dulu, ya, apakah fit atau enggaknya dulu, baru seberapa jauh dia fit, gitu ya. Nah, setelah melakukan model fit dan model significance, yang kita harus lakukan adalah mengukur parameter significance atau t-test, ya. T-test itu mengatakan sejauh mana B value kita, ya, itu berbeda dari 0, ya. Nah, baik itu R square, F test itu dan T test itu bisa kita olah menggunakan SPSS, ya. Nah, parameter signifikan untuk T test itu SPSS menyediakan the exact probability dari observed value dari T-nya, ya. Dia mengatakan ya, hasil dari probability itu mengatakan bahwa sejauh mana si B value itu pada populasi itu berbeda dari 0, ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencari kekuatan dari beta koefisiennya, ya, dan kemudian kita juga perlu menguji, mendiskusikan apakah regresi kita mempunyai masalah tertentu, misalnya atau yang kita kenal dengan uji asumsi klasik, ya, apakah terjadi multicollinearity, apakah datanya normal, berdistribusi normal, atau prediksinya berdistribusi normal, maksudnya apakah mempunyai masalah dengan eh, homoscedasticity, ya. Eh, Oke, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga, apakah model kita atau seberapa baik model kita bisa digunakan untuk memprediksi, ya. Jadi model validation itu terdiri dari 3 tahap, sekali lagi. Yang pertama phase validity, kemudian yang kedua adalah statistical validity, dan yang ketiga adalah predictive validity, ya. Kadang-kadang beberapa penelitian kita tidak sampai harus melakukan prediksi, ya. Oke. Nah, ini adalah R-square, ya. R-square adalah tadi menyediakan informasi seberapa baik model regresi kita itu fit, ya. Sorry. Dan jadi R-square secara statistik mengukur seberapa baik regression line kita, garis regresi kita, mendekati data point-nya, ya. Sehingga prinsipnya kita akan lihat, ya, seberapa jauh sih si titik-titik data benarnya, data aslinya itu dari si garis regresi yang kita buat, ya. Nah, kalau kita saya tidak akan membahas mengenai bagaimana atau dari mana R-square itu muncul, ya. Sebenarnya munculnya dari ini, ya, dari total variation dikurangin unexplained variation dibagi dengan total variation, tetapi itu tidak akan saya bahas dengan dalam karena Anda sudah pelajarinya itu di statistik, dan prinsipnya saya akan membahas hasil dari SPSS aja, ya. Oke. Saya hapus dulu, ya. Kembali lagi, titik-titik ini adalah data yang dikumpulkan oleh si BOS, dan regression ini adalah
garis yang kita peroleh dari titik-titik ini ya ketika kita menghitung Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah error gitu ya. Nah, maka R square kita dari statistik ya itu kita akan dapatkan 0,335 dengan garis yang ini itu mendapatkan R square 0,335, artinya 33,5% dari variasi di dalam sales ya, di dalam penjualan album dapat dijelaskan variasinya oleh advertising expenditure ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita bisa ambil dari coefficient determination ya. R square 0,335 artinya 33,5% dari variasi dari album sales itu dapat dijelaskan oleh variasi dari belanja advertisingnya. Tuh, berarti sisanya kalau kita selisihkan dengan 100%, berarti 66,5% dari sales, variasi sales itu ditentukan oleh hal lain selain belanja iklan. Misalnya nih, apa aja ya? Ketenaran penyanyinya, misalnya. Atau apa ya? Ya, mungkin ketenaran penyanyinya atau jenis jenis albumnya misalnya, apakah itu single atau apa gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari hasil SPSS, output dari SPSS, saya akan tunjukkan output dari SPSS ini. Oke, wait, bentar, harus pakai ini. Oke, kalau kita lihat dari output SPSS ini, ya, ini adalah, sorry, ya, ini, ya, outputnya kalau kita pakai SPSS dan kemudian kita pakai apa namanya uji regresi, ya akan keluar si R square ini ya, R square 0,335 ya, adjusted R square. Ini adjusted R square ya, 0,331. Ini tidak diperlukan kalau untuk simple regression ya, nggak usah dipikirin. Dan kemudian Anda lihat ini adalah analisa of variance-nya. Ya. Oke, kita lihat ya. Degree of freedom-nya 1. Ya. Ini adalah sum of square regression. Ini residuals-nya. Ini adalah totalnya. Ya. Oke, ini adalah jadi sum of square dari modelnya, ya. Ini adalah sum of square dari residual. Ini adalah sum of square dari totalnya, ya. Ya, dan kemudian ini mean square, ya. Sorry, mana titiknya? Ya, mean square dari regression dari si modelnya, dan ini mean square dari residualnya, ya. Nah, ini adalah angka F-nya. Oke, sekarang tadi udah R square, ya. Kesimpulannya yang penting ini, gitu ya. Sekarang kita akan ke model signifikan. Sejauh mana model regresi yang kita munculkan itu signifikan, gitu ya. Nah, H0 itu adalah beta 0 sama dengan beta 1, ya. Kalau untuk simple regression berarti sampai sini, ya. Itu sama dengan 0. H1 mengatakan bahwa tidak terjadi H0. Artinya ada salah satu antara beta 0 dan beta 1
yang tidak sama dengan 0. Gitu ya. Yang paling penting buat kita sebenarnya beta satunya. Gitu ya. Oke. F rasio itu mengukur seberapa besar model kita meningkatkan prediksi dari outcome compare to the level of inaccuracy of the model. Jika modelnya dinyatakan baik, ya, dengan demikian kita bisa expect gitu ya, ada perbaikan prediksi yang berhubungan dengan si model regresinya, ya. Dengan demikian, model yang baik itu membutuhkan F ratio yang besar, ya. Nah, tes statistiknya akan dilihat dengan angka K adalah jumlah variabel, ya, exclude intercept-nya, ya, jumlah the number of variables terkecuali atau setelah kita mengexclude intercept. Intercept itu beta 0 ya. Oke. Nah, balik lagi ke yang ini ya. Tadi SFM adalah sum of square dari model atau sum of square dari regresinya, sedangkan ini adalah sum of square residual. Nah, ini adalah rumus dari F, gitu ya. Ya. Dan ini adalah pembahasan kita di mana Anda lihat F ratio-nya, angka F-nya di sini mana titik saya? Oke, angka F-nya, angka F-nya adalah 99,5, ya, dengan angka signifikannya 0,00. Artinya, Anda lihat di sini ya, dependent variable-nya album sales, predictors-nya adalah advertising budget dengan significance level 0,00. Artinya apa? Artinya dia signifikan. Kalau signifikan artinya apa? Signifikan artinya beta 0 dan beta 1 ya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, dalam recording company itu F ratio-nya 99,5% dengan nilai signifikan lebih kecil, P lebih kecil dari 0,000 sebenarnya ya. Atau kalau kita mau pakai alfa 0,001 juga bisa, gitu ya. Atau kalau kita bilang kita mau pakai significant level 5%, malah kita bandingkan dengan 0,05. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mana titik saya tadi, ya, kita dapatkan signifikansinya 0,001, kita bandingkan dengan 0,05. Kalau level of significance kita mau 5%, ya. Karena angka ini lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa katakan bahwa model kita itu baik. Model kita baik artinya apa? Artinya beta koefisiennya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, jadi pada recording company ini F ratio-nya 99,5, maka modelnya baik, ya. Bahkan dia mempunyai significance level yang lebih kecil dari 0,1%, maka kita bisa katakan bahwa apa namanya, the chance that would happen if the null hypothesis were true. Oke, dengan demikian ada 0,1%, ya, hanya sedikit sekali kemungkinan bahwa F ratio kita
Dari angka F ratio kita dengan demikian mengatakan bahwa F ratio-nya mempunyai hanya 0,1% kemungkinan the null hypothesis bisa benar. Jadi kecil sekali kemungkinan bahwa null hypothesisnya benar. Dengan demikian, F ratio di sini mengatakan, menyimpulkan bahwa model regresi kita memberikan atau model regresi kita adalah model yang signifikan. Ya, model regresi kita adalah model yang signifikan karena dengan demikian dia memberikan prediksi terhadap nilai album sales lebih baik daripada kalau kita hanya menggunakan rata-rata dari album sales sebagai prediksi. Oke, saya ulang ya. Hal ini mengatakan bahwa model regresi kita ya itu memprediksi album sales lebih baik dibandingkan kalau kita hanya melihat pada rata-rata si album sales-nya ya. Jadi regression model kita bisa digunakan untuk memprediksi album sales. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus menguji apakah betul independence variable kita signifikan ya. Nah, biasanya sih kalau simple regression ketika F testnya mengatakan signifikan, biasanya T testnya juga akan signifikan. Tetapi kalau multivariat, nah biasanya ada aja tuh T test atau ada aja tuh salah satu dari independent variable ternyata tidak signifikan. Itu biasa terjadi. Oke, nah t-test itu menguji bahwa beta ke berapa, beta ke J itu sama dengan 0 untuk H0. Alternatifnya adalah beta ke J 1, 2, 3 gitu ya, tidak sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan prestasi T sama dengan PJ dibagi dengan standar error T ya. Kemudian kita bandingkan dengan tabel ya. Nah, t-test mengatakan apakah beta value kita berbeda dari 0. B value kita berbeda dari 0 ya. Oke. Nah, sekali lagi SPSS akan memberikan exact probability dari T ya. Apakah berbeda dari 0. B dari populasi sama atau berbeda dari 0 ya. Biasanya kita akan menggunakan patokan 0,05. Kalau observe signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa mengatakan bahwa benar si independent variabel tersebut variasinya mempengaruhi dependent variabelnya. Oke, nah kalau kita lihat dari t-test dari tadi advertising budget sebagai independent variable dan dependent variabelnya ada album sales. Anda bisa lihat di sini untuk konstantan T-nya 17,799 dan advertising budget itu 9,979. Yang kita pentingkan adalah yang ini 9,979. Itu signifikan pada 0,00. Sorry, ternyata nggak ada lingkarannya. Signifikan pada 0,00, kita lihat di sini. Ya, karena angka ini lebih kecil dari 0,05, maka
kita bisa katakan bahwa H0 ditolak, ya. Maka H alternatif diterima. Ya, dalam kasus ini, dalam kasus recording company ini, advertising budget memberikan kontribusi yang signifikan untuk memprediksi album sales. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah si beta koefisien atau standardized regression coefficient. Jadi kalau Anda lihat standardized regression coefficient adalah estimasi yang berasal biasanya ini kita gunakan pada multiple regression sebenarnya, ya. Oke, sebentar. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Ya, oke. Standardized regression coefficient ini biasanya hanya digunakan pada multiple regression, ya, nggak penting sebenarnya untuk simple regression. Nah, beta coefficient, standardized regression coefficient ini digunakan untuk menghitung efek relatif dari independent variable terhadap dependent variabelnya. Jadi dilihat secara relatif, ya. Ketika independent variable diukur pada when independent variable are measured in different units of measurement. Ketika independent variable diukur pada satuan yang berbeda. Nah, dalam kasus kita, pertama independent variabelnya sama-sama uang, gitu ya. Dan kemudian ya kita cuma punya satu independent variable. Jadi sebenarnya tidak perlu dilihat beta koefisiennya, ya. Tetapi nanti untuk multiple regression kita perlu melihat beta koefisiennya nanti, ya. Oke, video kita sampai sini dulu aja untuk simple regression, ya. Nanti video berikutnya akan dilanjutkan ke multiple regression. Sampai ketemu lagi. Bye.